Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUSH. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Tanggal 2 Oktober 2023 dikenang sebagai salah satu tonggak bersejarah dalam rangkaian panjang perjalanan perkembangan transportasi di Indonesia saat Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Keberhasilan pemerintah membawa kereta cepat ke Indonesia merupakan sebuah prestasi yang patut mendapat apresiasi. Sebab kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jenama WUSH ini merupakan layanan kereta cepat pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan kereta cepat yang digagas pertama kali sejak tahun 2008 itu pun kemudian ditetapkan sebagai percepatan proyek strategis nasional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Di tahun yang sama, Kementerian Perhubungan mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km. Peletakan batu pertama pada 21 Januari 2016 kemudian menandai mulainya pembangunan yang dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara RI serta China Railway International Company Limited. Hingga akhirnya, uji coba publik selama lebih dari 2 pekan setelah serangkaian proses pembangunan dinyatakan aman dan layak beroperasional. Menilik dari besarnya nilai investasi yang dibelanjakan pada pengembangan kereta cepat menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan untuk mengembangkan layanan transportasi umum yang kian efektif dan mutakhir, termasuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan di jalan raya sebagai manfaat penting dari kehadiran kereta cepat. Di mana menurut laporan Bank Dunia pada 2019, kemacetan di kota-kota besar Indonesia menimbulkan kerugian paling sedikit 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 triliun rupiah per tahun. Dengan beroperasi ini kita berharap ada keuntungan-keuntungan kita peroleh. Artinya dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum ini, artinya dari mulai penggunaan bahan bakar, waktu tempuh dan lain-lain itu bisa kita hitung. Berapa nilai yang menjadi yang bisa diselamatkan dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan kereta api ini. Ya bisa kita hitung, tapi angkanya cukup menarik, cukup besar. Ya, efisiensi waktu dan juga kehematan bahan bakar yang merupakan kelebihan dari kereta cepat juga diakui International Union of Railways (UIC) yang menyebut bahwa layanan kereta cepat mampu menghemat bahan bakar 4 kali lipat dibandingkan kendaraan pribadi dan hingga 9 kali lipat dibandingkan pesawat terbang. Bayangkan, dari 600 kursi penumpang yang tersedia pada layanan kereta cepat Jakarta-Bandung, bila sudah beroperasi normal sebanyak 68 kali per hari, maka dalam sehari setidaknya terdapat 31.000 hingga 40.800 penumpang yang beralih dari kendaraan pribadi. Atau telah mengurangi pergerakan mobil hingga sekitar 10.200 per hari bila penumpang sejumlah itu diasumsikan menggunakan mobil berkapasitas 4 penumpang. Jadi kalau prediksi saya kereta cepat ini mungkin akan lebih dibutuhkan untuk sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya. Jadi ketika jalan tol sudah mulai padat lagi, jadi populasi kendaraan juga mulai tambah banyak, lalu juga pilihan moda juga terbatas. Nah, kereta api kecepat ini nanti akan menjadi pilihan utama. 5 tahun atau 10 tahun optimis bahwa inilah nanti merupakan moda pilihan untuk masyarakat yang menuju ke Bandung atau sebaliknya, terutama apabila nanti
kereta cepat ini juga berhenti di Karawang misalnya, otomatis akan menjadi komuter juga ya, komuter bagi mereka yang kerja di Jakarta. Tapi dengan catatan bila harganya tarifnya tarif komuter misalnya. Bukan hanya soal menghadirkan moda transportasi massal alternatif, layanan kereta cepat juga menjadi tonggak sejarah pembangunan sebuah sistem yang komprehensif. Salah satunya dimulai dari menyediakan sumber daya manusia dengan keterampilan tinggi, disiplin, dan terlatih melalui proses alih teknologi guna mempelajari sistem pengoperasian dan perawatan kereta. Pada gelombang pertama, sebanyak 400 pekerja PT KCIC dikirim ke Cina. Alih teknologi pun secara bertahap dilakukan kepada 600 pekerja lainnya. Dengan begitu, pembangunan jalur lanjutan yang menurut rencana hingga ke Surabaya bisa berjalan baik dan efisien dengan pengalaman pembangunan kereta cepat jalur Jakarta-Bandung. Kita bicara kesiapan dari sistem operasionalnya, itu juga kita persiapkan terhadap SDM-nya. Transfer knowledge mulai dari awal kita lakukan. Ya, ini yang kita lakukan. Kita berharap pada saat operasional mulai dari awal kita sudah bisa mendampingi atau didampingi dari pihak China untuk langsung bicara transfer knowledge. Jadi nggak nunggu waktu, kita bersamaan dengan alih teknologinya dari pihak China ke pihak Indonesia. Kereta cepat dengan teknologi dari Cina ini sanggup beroperasi dengan kecepatan jelajah 350 km per jam. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan jarak 142,3 km itu dapat ditempuh selama 40 menit saja. Hal tersebut menjadi wujud pemerintah untuk mendorong transformasi transportasi di Indonesia secara lebih luas yang didukung dengan efektivitas dan kesiapan operasional moda transportasi canggih tersebut. Lantas, apa saja fasilitas dan keunggulan yang dimiliki oleh kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini?